percaya bahwa sehebat apapun padang gurun yang kita alami, padang gurun itu ada expire date-nya. Padang gurun itu ada batas waktunya. Akan ada masanya Tuhan akan memberi kelegaan kepada keluarga kita. Seperti yang saya saksikan. Bertahun-tahun saya berdoa buat anak saya. Bertahun-tahun suami saya berusaha meraih hati anak saya. Tapi ada waktu Tuhan untuk membuat hati Bapa kembali kepada anak, hati anak kembali kepada Bapa. Pemulihan terjadi. Karena ini Father's Day, mari kita buka firman Tuhan Efesus 6 ayat 1 sampai 4. Ayat 1 sampai 3 boleh saya minta anak-anak yang baca. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Amin anak-anak. Nah sekarang ayat 4 buat bapak-bapak. Hai kamu bapak-bapak, janganlah Ya bapak-bapak, amin. Amin. Nah dalam acara Father's Day hari ini saya kasih temanya peran ayah dalam mendidik anak-anaknya. Kalau tadi ayat 1 sampai 3 anak-anak disuruh untuk hormat sama ayah dan ibu, tapi ayat 4 itu hanya disebutkan bapak-bapak. Ya, bukan berarti ibu-ibu tidak terlibat dalam pendidikan anak-anak. Tetapi Alkitab memberi peran yang spesial, yang khusus buat bapak-bapak untuk mendidik anak-anaknya. Nah pertanyaannya, mengapa ayah berperan penting dalam mendidik anak-anak? Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia, pengasuhan ayah dalam mendidik anak itu hanya 27,9%. Sedangkan ibu itu lebih berperan, yaitu 36,9%. Ya sisanya itu guru, mungkin keluarga yang lain gitu ya. Nah mungkin alasannya bapak-bapak sibuk bekerja, cari uang. Mungkin bapak-bapak berpikir, yang penting saya sudah bertanggung jawab cari uang buat keluarga, buat sekolahin anak, buat kasih makan, ya, buat beli berlian buat ibu gitu ya. Nah cukup mungkin buat bapak-bapak. Tetapi sekali lagi kita kembali kepada kebenaran. Apa kata Tuhan? Nah kenapa ayah itu berperan penting dalam mendidik anak-anaknya? Berdasarkan penelitian di Amerika Serikat Bapak Ibu, anak-anak yang dibesarkan tanpa sosok seorang ayah itu memiliki potensi 2-3 kali lebih besar masuk penjara. Mereka terlibat dalam kenakalan anak muda, kecanduan obat terlarang, ya putus sekolah, yang perempuannya hamil di luar nikah, ada yang jadi LGBT, ya, lesbian, gay, biseksual, transgender, dan mengalami gangguan mental dan mati dalam kondisi yang mengerikan. Saya tuh paling sedih ya kalau dengar ada anak muda yang mati gitu. Ya saya merasa ada kehilangan generasi, lost generation yang terjadi. Dan berdasarkan penelitian ini, itu karena kehilangan sosok yang namanya bapak, yang namanya ayah. Mungkin banyak orang bisa menjadi ayah ya dengan menyumbangkan spermanya, menghasilkan seorang anak. Tetapi menjadi seorang bapa itu adalah sebuah spirit yang berbeda. Tidak hanya sekedar ayah secara biologis, tetapi ada tanggung jawab yang harus dilakukan sebagai seorang bapa. Nah kita lihat Bapak Ibu dalam kejadian 1, 26, 27, sebelum ada gereja, sebelum ada negara, sebelum ada bangsa, yang pertama kali dibentuk oleh Allah itu adalah keluarga.
Amin. Laki-laki dan perempuan. Nah, apa tujuannya? Manusia ini dijadikan oleh Allah untuk apa? Untuk menggambarkan Allah, dijadikan serupa dan segambar dengan Allah, agar melalui hidup manusia ini Allah itu dikenal. Gambar Allah itu boleh memenuhi bumi, dan perintah yang diberikan pertama kali kepada manusia adalah untuk beranak cucu, bermultiplikasi. Supaya apa? Supaya gambar dan rupa Allah ini, manusia ilahi ini, boleh memenuhi bumi dan berkuasa atas bumi, menaklukkan bumi dengan kuasa dan kemuliaan Allah. Kerajaan Allah ditegakkan di bumi. Itulah tujuan Allah menjadikan kita manusia. Bukan Allah iseng-iseng aja gitu loh. Kita ini bukan jadi secara kebetulan tanpa tujuan. Tapi ada satu tujuan Allah kepada setiap kita dan untuk keluarga kita. Dalam Efesus 5 ayat 32 di situ dikatakan bahwa tujuan pernikahan itu adalah menggambarkan Kristus. Jadi tujuan di Kejadian 1 itu menggambarkan Allah, rupa dan gambar Allah, dan kemudian di Perjanjian Baru dikatakan kita menggambarkan Kristus. Jadi keluarga itu Bapak Ibu, saya gambarkan seperti sebuah squad. Squad itu kalau dalam istilah militer itu seperti satu regu, satuan, punya kemampuan yang luar biasa, punya misi untuk mengalahkan musuh, merebut daerah-daerah musuh. Nah, seperti itulah Tuhan membentuk keluarga, bukan untuk kesenangan kita, ya, bukan untuk meneruskan keluarga kita, enggak. Tapi Tuhan membentuk sebagai sebuah squad yang berperang. Supaya apa? Gambar dan rupa Allah ini berkuasa dan menaklukkan bumi. Nah, di dalam squad itu ada yang namanya pria, yang namanya suami, yang namanya bapak. Bapaklah yang diberikan tanggung jawab, kehormatan oleh Allah untuk menjadi komandan squad ini. Jadi peran seorang bapak itu sangat luar biasa di mata Tuhan. Ya, ketika terjadi sesuatu dengan squad ini, Tuhan nggak cari anak buahnya, tapi yang Tuhan cari komandannya. Betul nggak? Ya, kalau di dalam militer atau dalam pemerintahan lah, yang orang cari itu pasti komandannya dulu. Apa tugas yang Allah berikan kepada kepala atau kepada suami, kepada bapak? Bapak itu pengertiannya apa? Sumber. Ya, kepala di sini bukan bicara soal jabatan ya, bahwa dia lebih tinggi dari istri. Tidak, tapi ini bicara soal fungsi, bicara soal otoritas. Nah, yang diberikan oleh Tuhan kepada seorang suami atau ayah itu adalah dia berfungsi sebagai seorang raja bagi keluarganya. Bukan raja dalam pemahaman kita manusia mau dilayanin perintah-perintah gitu ya, bukan seperti itu. Tetapi seorang raja yang mengasihi, yang memimpin, yang mengambil keputusan sesuai dengan hikmat Tuhan, yang melindungi dan menyediakan kebutuhan keluarganya. Nabi itu menyampaikan visi Tuhan bagi keluarga, mendidik anak-anaknya, mendidik anggota keluarganya dalam jalan Tuhan. Yang ketiga, pria itu diberi tugas sebagai seorang imam, membawa keluarga kepada Tuhan melalui doa, bersedia untuk mendengar dan menjawab atau melayani kebutuhan jiwa atau rohani setiap anggota keluarga. Dan fungsi ini tidak bisa diwakilkan. Menjadi seorang ayah, menjadi seorang suami, menjadi seorang bapak di dalam rumah, menjadi kepala, itu tidak bisa diwakilkan. Kalau di tempat lain ada ya, wakil ketua, wakil kepala gitu ya. Tetapi nggak ada wakil suami, wakil bapak gitu ya. Nah, kenapa? Karena ini peran yang Tuhan berikan secara spesifik. Ayat tadi berkata, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Kenapa ayat ini muncul Bapak Ibu? Karena pada masa itu
seorang ayah Romawi itu memiliki kuasa mutlak atas anaknya. Itu disebut dengan patria potestas. Nggak usah dihafalin ya. Kuasa ayah. Ya, artinya itu ayah itu punya kuasa mutlak. Ayah berhak bertindak otoriter terhadap keluarganya, dalam hal ini anaknya. Ayahnya tuh boleh jual anaknya kalau dia tidak suka. Dia boleh jadikan anaknya budak. Dia boleh paksa anaknya bekerja di ladang dalam keadaan tangan yang terbelenggu gitu ya. Dia boleh menghukum anaknya, bahkan dia punya hak untuk menghukum mati anaknya. Itu pada zaman itu hak yang dimiliki oleh seorang bapak. Jadi sangat berbeda tadi yang dirancang oleh Allah ya, yang sebelumnya saya katakan itu. Lalu yang kedua, seorang ayah itu berhak menerima atau menolak anaknya sejak mereka masih bayi. Jadi waktu seorang ibu melahirkan, bidannya ambil bayi itu lalu taruh di dekat kaki ayahnya. Kalau sang ayah ini ambil anak ini dan angkat, berarti dia berkenan terhadap anak itu. Tapi kalau dia nggak ambil anak itu, berarti anak itu boleh dibuang atau boleh dibunuh, boleh dikasih ke siapa aja. Anak-anak yang memiliki penyakit dan cacat itu pasti dibuang. Jadi pada zaman itu anak-anak itu memiliki nilai yang sangat rendah sekali, dan bapak-bapak punya kekuasaan yang sangat otoriter, bahkan cenderung kejam terhadap anak-anaknya. Dan ini terus berlaku sampai anak ini besar, selama ayah itu masih hidup. Nah, prinsip inilah yang mau dihancurkan oleh kebenaran firman Tuhan. Ya, karena ungkapan asli dalam bahasa Yunani yang diterjemahkan jangan membangkitkan amarah secara harafiah itu berarti jangan Anda menyebabkan murka. Nah, murka di sini ini tidak bicara soal misalnya nih kita bercandain anak gitu ya. Terus anaknya kesel gitu. Aku kesel sama papa, aku kesel sama mama, bukan soal seperti itu. Atau kita menegur anak kita baik-baik terus anak menerimanya dengan kurang baik, bukan seperti itu. Tetapi hal yang menyebabkan murka di sini adalah perlakuan yang tidak sabar, ya kasar, cepat marah terhadap anak-anak, sehingga anak-anak itu merasa ditolak. Akhirnya itu yang membuat mereka lalu melawan, menentang, memberontak, membenci orang tuanya, bahkan kepahitan. Ya, anak-anak itu menentang kita orang tua, bisa terang-terangan, bisa juga diam-diam. Dia bisa melawan, kalau disuruh dia bisa ngejawab. Tapi bisa juga ketika kita meminta sesuatu dia nggak lakukan. Ya itu juga bentuk pemberontakan. Nah, ketidaksabaran inilah yang akhirnya menimbulkan kekasaran, kata-kata, mencaci maki anak, menyebut anak dengan kata-kata binatang. Itu yang sering diucapkan ketika orang tua tidak sabar dengan anak. Orang tua memaksakan kehendak. Saya maunya ketika saya ngomong satu kali anak langsung bertindak. Tapi kan tidak semua seperti itu. Saya maunya anak saya berprestasi, tapi ini aduh pas-pasan terus nilainya. Ini semua naik kelas kan? Tahun ajaran baru naik ya, puji Tuhan ya. Ada anak yang tidak naik kelas, wah langsung dihukum sama orang tuanya, dihukum sama bapaknya. Itu kekasaran-kekasaran yang terjadi, yang membuat anak luka, yang membuat anak tertolak. Ya kalau anak berprestasi kita puji setinggi langit. Bahkan ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Wah, anak laki-laki itu semua the best. Ya, pendidikan yang terbaik, makanan yang terbaik. Karena dialah yang membawa nama keluarga gitu ya. Sedangkan anak-anak perempuan ya udahlah nggak usah sekolah tinggi-tinggi, nanti juga ke dapur gitu ya. Nah, perbedaan-perbedaan ini yang membuat anak-anak itu bisa marah,
bisa murka, bisa hidup di dalam kepahitan. Mungkin mereka karena tidak berdaya, masih kecil di dalam pengaruh orang tuanya, mereka tidak bisa memberontak. Kami pernah melayani Bapak Ibu satu keluarga, bapaknya ini kasar sekali, dan yang ada memang pengaruh kuasa gelap. Dia sering ancam istrinya dengan pisau, kejar istrinya, dan anak-anak melihat itu. Waktu mereka kecil mereka tidak berdaya, karena bapaknya kan penuh dengan kekuasaan. Jadi spirit tadi yang dimiliki oleh ayah Romawi itu masih ada sampai saat ini. Anaknya satu perempuan sakit jiwa. Anaknya laki-laki ketika dia udah dewasa, dia lawan bapaknya. Mereka berantem, berguling-guling. Ini mamanya yang cerita. Berantem ini tonjok-tonjokan. Karena dia udah mulai beranjak jadi pemuda. Dia udah mulai lawan bapaknya. Waktu itu mereka datang untuk minta dilayani anak yang sakit jiwa ini. Tapi kemudian suami saya dapat hikmat Tuhan, panggil bapaknya. Masalahnya ada di bapaknya. Sekali lagi, kalau ada persoalan-persoalan yang terjadi di dalam keluarga, biasanya kan saling menyalahkan. Itu kan dosa Taman Eden kan begitu. Tapi Tuhan tahu yang mana yang harus dicari ketika ada persoalan. Ayahnya yang harus dicari, karena dialah sumber. Bapak Ibu, kalimat tadi itu dipertentangkan dengan ayat yang berikutnya, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Janganlah, ya tadi dibilang janganlah, tetapi didiklah. Ya, artinya ada satu tindakan yang harus dilakukan oleh seorang bapak untuk mendidik anaknya, bukan dengan kekasaran, bukan dengan amarah, bukan dengan ketidaksabaran. Tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Bukan berdasarkan tradisi, bukan berdasarkan ya karena dulu saya dididik sama bapak saya seperti itu, makanya saya didik anak saya juga seperti itu. Bukan seperti itu. Tetapi apa kata Tuhan? Apa yang Tuhan kehendaki, itulah yang harus kita lakukan. Karena apa? Karena kita ini adalah spotnya miliknya Tuhan. Ya, Mazmur 127 ayat 3 berkata, sesungguhnya anak-anak adalah milik pusaka Tuhan, dan buah kandungan adalah upah. Anak-anak yang dianugerahkan kepada kita itu adalah milik pusaka Tuhan. Tuhan mempercayakan anak-anak ini kepada kita sebagai milik pusaka yang harus dirawat baik-baik. Ya, kita lihat ya, bendera pusaka dirawat baik-baik sampai saat ini, diperlakukan dengan sangat hormat, hati-hati, karena itu barang pusaka. Nah, ini milik pusaka Tuhan. Memang betul kita yang melahirkan, kita yang kasih makan, kita yang memberi pendidikan. Tetapi ingatlah bahwa ini adalah milik pusaka Tuhan, dan kita hanya dipercayakan untuk merawat, mendidik mereka sesuai dengan caranya Tuhan. Karena ini miliknya Tuhan, berarti kita harus memakai caranya Tuhan. Nah, bagaimana kita mendidik anak dengan cara Tuhan? Saya ada kasih 4 hal di sini, Bapak Ibu. Yang pertama adalah kasih. Kasih itu Alkitab mengatakan ditunjukkan. Kita mungkin sebagai orang tua seringkali bilang, pokoknya saya sayang sama anak saya. Tapi kita nggak pernah tunjukin gitu. Melalui kata-kata, melalui sikap sehari-hari. Yang penting papa sayang sama kamu, cukup, kamu tahu itu aja. Dulu orang tua saya seperti itu. Ya, papa saya itu tidak mengerti ya bagaimana mengungkapkan kasihnya, walaupun saya tahu dia sayang sama saya. Ya, karena mereka juga tidak diajarkan gitu. Tetapi Alkitab mengatakan Yesus menunjukkan kasihnya, Allah menunjukkan kasihnya kepada kita. Jadi kasih itu harus ditunjukkan.
harus dialami. Melalui apa? Misalnya kehadiran bapak-bapak. Betul, bapak-bapak harus bekerja. Karena memang Alkitab juga menetapkan pria bekerja gitu ya. Tetapi mari atur waktu dengan baik. Saya percaya setiap kita diberi waktu 24 jam satu hari. Kita bisa atur waktu, memprioritaskan yang penting. Bekerja itu penting, tetapi hadir di tengah keluarga itu jauh lebih penting. Pekerjaan kita menghasilkan uang, menghidupi keluarga itu penting. Kita kumpul uang, harta, kekayaan itu baik saja. Tetapi warisan itu bisa saja berakhir. Tetapi kehadiran kita, kasih yang ditunjukkan itu akan terus menjadi warisan yang kekal dari generasi ke generasi. Penerimaan, terimalah anakmu walaupun mungkin dia tidak sesuai dengan ekspektasi. Keluarga kami itu semua mengutamakan sekolah gitu ya. Dan jurusannya itu jurusan IPA. Nah, anak-anak saya memilih jurusan IPS. Ada om saya datang dari Palangkaraya, dia tanya anak saya yang kecil tuh Kevin waktu itu masih SMA. Kamu nanti mau jadi apa? Kalau anak ini dia sudah fix dengan pilihannya. Aku mau masuk hubungan internasional. Nanti aku mau masuk, kalau gitu aku mau masuk jurusan IPS. Kenapa nggak jadi insinyur? Kenapa nggak jadi dokter? Karena buat keluarga saya insinyur, dokter itu lebih berharga nilainya daripada yang sarjana ekonomi, sarjana hukum gitu ya. Tapi anak saya tetap kekeh gitu. Nah, kami belajar untuk menerima bahwa ya ini anak-anak saya berbeda dengan saudara-saudara sepupunya, dengan keluarga-keluarga yang lain. Kami belajar untuk memahami, mengerti ya apa yang menjadi kebutuhan anak. Memang nggak mudah berkomunikasi dengan anak, tetapi saya percaya Tuhan akan mampukan setiap kita. Ya, menjadi orang tua itu ada seninya gitu ya. Ya tidak terjadi begitu saja, tapi ada effort, ada pengorbanan, ada usaha yang harus kita lakukan untuk itu. Dan Tuhan pasti akan memberikan kemampuan, kesanggupan kepada kita. Kita belajar untuk mendengar. Bukan hanya dengan telinga kita, tapi mendengar dengan hati kita. Jangan dikira Bapak Ibu anak-anak itu nggak ada stresnya. Mereka juga mengalami stres. Mungkin mereka dibully di sekolah, mungkin mereka mendapatkan tekanan-tekanan gitu ya. Tapi mereka nggak berani cerita karena nggak mau membebani kita. Anak saya yang besar seringkali ceweknya yang ngomong sama saya. Kenapa sih kami panggil dia kakak? Kenapa kakak nggak ngomong? Katanya nggak mau bikin mami sakit hati gitu ya. Nah, tapi saya belajar untuk bisa memahami, bisa mengerti apa yang sedang dia gumuli. Ya, belajar untuk mengampuni. Anak kita bisa melakukan kesalahan. Anak kita bisa melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak kita. Tapi mari kita belajar untuk mengampuni, memberi kesempatan, ya berbelas kasihan, bukan penghakiman. Kata-kata yang membangun, yang membangkitkan bahwa dia itu bisa bangkit lagi, mencoba lagi, dan diberi kesempatan tanpa ada tekanan-tekanan, tuntutan-tuntutan dan penghakiman. Beri pelukan. Anak saya gede begini udah umur 30, saya masih peluk dia, saya masih cium dia. Setiap kali dia berangkat kerja, papinya berdoa buat dia dan kami peluk dia. Gitu ya, jadi tidak ada batasan. Memberi rasa aman. Kasih itu memberi rasa aman. Oleh sebab itu bapak-bapak, ibu-ibu, kita juga perlu merasa aman terlebih dahulu. Karena kalau kitanya sendiri nggak punya rasa aman, bagaimana kita bisa beri rasa aman buat anak kita? Nah, kurangnya kasih seorang ayah itu yang akan membuat anak wanita itu dia akan mencari kasih kepada pria lain. Karena dia butuh figur ayah, dia butuh figur pria. Seringkali orang katakan cinta pertama anak gadis itu adalah papanya. Cinta pertama anak laki-laki itu adalah mamanya.
Karena itu pria dan wanita yang dia lihat dalam hidupnya dari dia membuka matanya ke dunia ini. Nah, ketika dia tidak temukan itu, makanya dia akan gonta-ganti pacar di luar. Dan pria yang tidak memiliki kasih bapa yang cukup, dia juga akan menjadi gay. Dia akan cari pengakuan dari pria lain yang bisa menerima dia, yang bisa mengasihi dia. Kami udah layanin, ada beberapa yang kami layanin itu gay memang karena kehilangan figur ayah dalam hidupnya. Tapi puji Tuhan, dia udah menikah dan udah punya anak. Ayah itu memberi identitas yang benar kepada anaknya, bahwa engkau adalah wanita yang luar biasa, engkau adalah pria yang luar biasa. Kenapa banyak orang bertumbuh dengan krisis identitas dan akhirnya tidak punya tujuan hidup yang benar? Karena bapaknya tidak berfungsi untuk memberi identitas yang benar terhadap anak-anaknya. Nah, yang berikutnya disiplin. Disiplin ini artinya mengoreksi sikap hati dan perilaku anak, bukan menyerang pribadinya. Anak bisa salah. Kita sebagai orang tua harus punya cara mendisiplin anak untuk membuat dia kembali kepada sikap hati yang benar. Jadi bukan untuk melampiaskan emosi orang tua. Ya, ada yang bilang, wah saya pukul dia, hajar dia supaya dia bertobat. Tapi yang terjadi apa? Justru dia kepahitan, anak ini kepahitan. Nah, oleh sebab itu yang kami lakukan adalah kami sepakat dulu dengan anak tentang aturannya. Waktu anak-anak masih SMP gitu ya, sudah punya motor karena rumah kami ke sekolah itu cukup jauh. Jadi mereka naik motor. Nah, papinya kasih aturan. Pulang jam segini, paling lambat ada di rumah jam segini. Kalau ada kegiatan sore sampai malam jam 9 udah harus ada di rumah. Lewat itu berarti disiplin. Oke, sepakat? Sepakat. Nah, jadi ketika mereka melanggar itu dan kita disiplin, mereka tahu bahwa mereka memang melanggar aturan. Anak-anak juga harus belajar bahwa ada konsekuensi-konsekuensi dari setiap tindakan mereka. Tapi ada keseimbangan antara kasih dan disiplin. Saya tidak bahas panjang. Intinya adalah jangan sampai kita mendisiplin anak terlalu berlebihan sehingga membuat anak luka. Nah, suami istri juga harus sepakat dalam menerapkan disiplin. Jangan papa bilang A, ibu bilangnya beda. Karena perbedaan ini akan melahirkan spirit durhaka terhadap anak. Ya, waktu itu anak saya yang besar ini dia sudah bisa bawa mobil, SMP tapi belum ada SIM. Suami saya bilang, Mi aku mau keluar kota, nggak boleh pakai mobil ya kakak, nggak ada SIM. Oke, saya bilang. Tapi begitu suami saya berangkat, kami ada acara pertemuan wanita gitu ya. Saya waktu itu di BSD, nggak terlalu jauh di Gading Serpong. Nggak mau rugi saya naik taksi. Dia bilang, Kak anterin mami dong ke Gading Serpong. Loh, kata papi kan nggak boleh. Iya kita lihat belakang aja, nggak lewat jalan raya. Nah begitu kami berangkat, suami saya telepon, mbak saya yang terima. Ya saya lupa kasih tahu mbak kalau bapak telepon gitu ya. Dia ngomong lah, ibu pergi sama kakak naik mobil. Ya udah saya pulang, suami saya telepon langsung, suami saya kasih tahu, kamu kenapa? Saya kan sudah bilang jangan bawa mobil karena kakak nggak punya SIM. Saya masih berkelit, oh deket ini kok nggak apa-apa, nggak ada polisi lewat belakang. Ini nggak boleh gitu, bukan soal itu. Tapi kamu sedang menanamkan spirit durhaka terhadap anak. Kalau saya ngomong begini, kamu harus dukung. Jangan kamu bikin yang lain yang menghancurkan otoritas di depan anak-anak dan menanamkan spirit durhaka. Nah sejak saat itu saya bertobat, Bapak Ibu. Kalau suami saya ngomong apa, saya harus ikut gitu ya, saya harus dukung. Kalau saya nggak setuju, saya nggak berantem di depan anak-anak, tapi kami ngomongnya berdua gitu ya. Nah yang berikutnya apa? Pengajaran ya. Di dalam kitab Ulangan 6 ayat 6 sampai 7, Tuhan sudah memerintahkan bahwa apa yang diperintahkan kepadamu pada hari ini
haruslah engkau perhatikan. Jadi firman yang kita terima pada hari ini, kita dulu sebagai orang tua yang harus perhatikan. Baru kemudian mengajarkannya berulang-ulang kepada anakmu, membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, kau sedang dalam perjalanan, berbaring, apabila engkau bangun. Nah Bapak Ibu, kita sering menyerahkan pengajaran ini kepada guru-guru sekolah minggu, kepada gereja. Itu tindakan yang tidak tepat gitu ya. Memang salah satu tugas gereja yang membina anak-anak kita, tapi itu bukan primer. Ya kitalah sebagai orang tua yang harus mengajar firman Tuhan. Aduh saya nggak ada waktu, pasti ada waktu. Ya suami saya berusaha untuk setiap pagi nganterin anak-anak ke sekolah, waktu itu sudah ada mobil. Supaya apa? Supaya dalam perjalanan itu suami saya mengajarkan kebenaran. Mengajarkan nilai-nilai. Mengajarkan apa? Soal kedisiplinan. Mengajarkan soal tanggung jawab. Yang membangun kepercayaan diri mereka, membangun etika sopan santun. Ya misalnya mengucapkan 5 kata magic, salam, maaf, tolong, terima kasih kembali. Banyak anak-anak sekarang yang kurang ajar, karena apa? Karena nggak diajar. Sama orang tua melengos aja gitu loh. Lewat-lewat nggak tahu permisi, kayak nggak tahu sopan santun, kayak nggak kenal aja sama kita. Ya kita yang sebagai orang tua yang mesti mengevaluasi diri, kita udah ajarin gak sih anak-anak kita gitu ya, hal-hal yang sederhana di dalam kehidupan kita. Ya ketika saya naik motor sama anak saya bisa mengajarkan banyak hal, ketemu sama orang, ya kok mami kenal? Enggak. Kenapa mami senyum? Ya dia senyum, kita senyum aja, apa yang salah, nggak ada yang merugikan gitu ya. Hal-hal yang sederhana Bapak Ibu bisa kita ajarkan ketika kita jalan sama-sama di mall, waktu makan. Pasti ada waktu kita bersama-sama kan? Nah disitulah waktu yang kita manfaatkan untuk mengajarkan hal-hal kebenaran buat anak-anak kita. Yang keempat adalah keteladanan. Apapun yang kita katakan, yang kita ajarkan, tapi kalau kita nggak lakukan, itu nggak bunyi. Ya, anak-anak mendengar apa yang kita katakan, tapi mereka mengikuti apa yang kita lakukan. Mendidik anak menurut jalan kebenaran dan kesalehan berarti kita sebagai orang tua mengenal dan menunjukkan jalan itu. Suami istri memiliki hubungan yang harmonis yang dapat dilihat dan dialami oleh anak-anak. Anak-anak belajar tentang kasih ketika mereka melihat papanya mengasihi mamanya. Ya, kalau dilihatnya tiap hari papanya teriakin mamanya atau mamanya teriakin papanya, bagaimana mereka bisa belajar tentang kasih? Bagaimana mereka bisa belajar tentang pengampunan? Bagaimana mereka bisa belajar tentang menjadi seorang suami, menjadi seorang ayah, menjadi seorang istri, menjadi seorang ibu? Karena kita sebagai orang tua yang ditetapkan Allah untuk menjadi model. Tidak ada sekolah kawin, ya, tidak ada kursus gitu ya. Kayak kita kursus mengemudi terus habis itu kita punya sertifikat gitu supaya kita bisa mengemudi di jalan raya. Nggak ada ya Bu Meti ya, dulu waktu menikah nggak ada tuh Pak Pri datang, wah saya sudah lulus nih kursus menikah gitu ya, saya berhak menikahi Bu Meti. Nggak ada, kita semua nggak punya, tapi kita belajar dari orang tua kita. Nah mungkin orang tua kita dulu terbatas, tapi kita yang sudah banyak mengalami kebenaran, banyak mengalami pembinaan, mari kita praktekkan. Karena apa? Karena kita sedang membangun sebuah generasi yang baru yang akan melanjutkan gambar dan rupa Allah ini, menegakkan kerajaan Allah ini di bumi. Untuk menjadi bapa yang benar, seorang ayah harus mengalami perjumpaan pribadi dengan Bapa surgawi setiap hari. Mari miliki hati Bapa agar Anda bisa menjadi bapa yang benar buat anak-anak Anda. Konsisten dan dapat dipercaya. Apapun yang kita lakukan, kasih, pengajaran, ya disiplin yang kita lakukan secara konsisten. Jangan berubah-berubah. Anak-anak bingung nanti. Keteladanan ini itu lebih berkuasa ya. Satu teladan itu lebih powerful daripada 1000 kata-kata. Nah saya tutup sharing ini dengan kesaksian anak kami Yanson dan papinya. Ya,
Yanson ini dia Mei kemarin usianya 30 tahun. Dia anak kami yang pertama. Dan jujur waktu itu papinya kurang hadir dalam hidupnya. Ya karena papinya udah mengerti kebenaran bagaimana menjadi seorang pria, menjadi seorang ayah itu baru tahun 2005 ya ikut Presjati. 1, 2, 3? Yes. Ya, udah banyak prianya, masih hidup prianya tempat ini. Ya jadi dia dari tahun 93 sampai 2005 itu dia kurang mengalami kehadiran ayahnya. Memang dia lebih dekat sama saya gitu ya. Waktu di SD dia anak ini pinter, cerdas gitu dan banyak ingin tahunya. Saya sampai kewalahan kalau dia nanya sesuatu. Dia nanya terus kenapa gitu ya. Dan dia harus punya jawaban yang memuaskan baru dia berhenti. SD dia ranking. Terus kami pindah ke BSD, pindah sekolah. Nah mulai disitulah dia mulai agak tidak terkontrol. Ya nilai-nilai pelajarannya menurun. Kami dipanggil bolak-balik ke sekolah gitu ya. Ada aja yang dikomplain sama gurunya. Dia begitu datang ke sekolah yang dia lakukan main bola basket, masuk kelas basah kuyup gitu. Jadi kami, aduh gimana ya ngadapin anak ini. Nah karena kadang-kadang kita malu ya sebagai orang tua, kadang kita jaga reputasi kita di hadapan manusia. Malu kan, papimu pendeta, masa kamu begini sih, mami papi dipanggil-panggil. Itu akhirnya kadang membuat kami tuh gak sabar menghadapi anak ini. Ya akhirnya timbullah kekasaran, timbullah kata-kata. Dan papinya sempat disiplin dia, pukul dia tuh pakai koran digulung gitu, terus pukul pantatnya. Tapi itu dia ingat bertahun-tahun kalau papinya pukul dia. Dan dia ceritakan terus. Dia menjadi orang yang sulit. Dia menjadi orang yang sulit untuk kami dekatin gitu ya. Jadi orang yang pendiam. Kalau dulunya dia sangat sangat berisik orangnya, semua juga ditanyain, semua juga dikomentarin. Tapi akhirnya dia menjadi anak yang pendiam. Kalau ditanya baru dia ngomong. Itu pun juga apa sih? Ya, pemberontakannya mulai kelihatan. Dan saya sempat agak berputus asa juga gitu ya. 7 tahun kemudian adiknya lahir. Dan saya juga jadi lebih fokus juga ke adiknya. Nah ketika dia lulus SMA, dia pengen kuliah, pengen kos. Padahal nggak terlalu jauh sebenarnya BSD Alam Sutra, tapi aku pengen kos. Secara kedagingan saya kecewa. Kami kecewa gitu ya. Tapi kami juga berusaha untuk memahami anak ini kenapa sih seperti ini. Kenapa susah sekali ya. Kayaknya kayak kalau daging itu kok alot gitu. Alot sekali menghadapi anak ini. Tapi saya terus berdoa. Papinya juga waktu itu udah ikut Pria Sejati, juga berusaha untuk mengganti semua kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam memperlakukan anak ini. Dan ibu-ibu, peran kita sebagai seorang ibu bisa terus berdoa di hadapan Tuhan, membasahi anak-anak kita dengan air mata kita, membasahi suami kita dengan air mata kita di hadapan Tuhan. Waktu berlalu, pernah satu kali papinya marah sama dia. Saya lupa soalnya apa gitu ya. Tapi papinya marah, lalu papinya tuduh dia, asumsi, pasti kamu begini. Nah anak ini dia tuh nggak bisa ngelawan yang langsung, nggak bisa. Dia diem, tapi dia
mengkeret gitu ya. Saya perhatikan itu, tangannya sampai begini. Saya kasih kode ke suami saya untuk berhenti. Kemudian suami saya keluar dari kamar dan saya peluk dia udah nangis. Kemudian dia keluarkan semua isi hatinya, sampai dia bilang, yang membuat saya sedih, sampai dia bilang gini, "Mami, aku susah sekali sayang sama papi. Saya bisa nangis peluk dia, dan saya minta maaf atas nama suami saya." Saya bilang, "Mami minta maaf ya." Nah, saya coba bawa dia kepada kenangan-kenangan yang baik. Karena yang dia ingat, yang dia dipukul lah, yang beginilah, yang begitulah, itu terus yang dia simpan. Dan saya bilang, kan ada banyak juga nak hal-hal yang baik yang pernah kamu alami bersama papi, mami, adik, hal-hal yang menyenangkan. Kamu coba alihkan pikiranmu, jangan hanya simpan hal-hal yang buruk saja. Ya sampai akhirnya dia tenang. Saya berdoa dan saya kasih tahu ke papinya, kami hanya bisa berdoa bagaimana menghadapi anak ini. Sampai pada akhirnya dia bilang begini sama saya, "Mami, tolong doain aku, Mami. Aku capek hidup begini terus. Aku mau berubah, Mami." Saya panggil papinya dan papinya berdoa buat dia. Dia lepasan semua kepahitannya. Papinya minta ampun sama dia. Papinya peluk dia dan dia sampai lemes badannya. Karena dia kan orangnya nggak banyak ngomong. Dan beberapa waktu kemudian ketika ada pria sejati, papinya kirim dia. Dan saya bersyukur dia mengalami banyak hal di dalam camp itu. Buat anak-anak yang ada di tempat ini, kami orang tua ini semua terbatas. Kami tidak ada yang sempurna. Makanya tadi dikatakan, hormatilah orang tuamu. Itu bukan supaya untuk kami, tapi tadi dikatakan apa? Ada janji untuk kalian, supaya kalian itu umur panjang dan diberkati. Jadi janjinya itu adalah untuk hidup kalian, bukan untuk orang tua kalian. Orang tua kalian tidak ada yang sempurna. Kalian juga tidak bisa memilih orang tua. Tuhan sudah mempersatukan kita dalam sebuah keluarga yang tidak sempurna ini. Tapi yang hebatnya adalah keluarga yang tidak sempurna ini Tuhan mau pakai untuk menjadi alatnya di bumi ini. Dan kesempurnaan Tuhanlah yang menyempurnakan kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, sebagai seorang anak, untuk melakukan tugas bagian kita masing-masing agar kerajaannya boleh dinyatakan. Kalau kita memikirkan kekesalan kita, kemarahan kita, tidak akan pernah jadi. Semua kita tidak sempurna dan pernah melakukan kesalahan, tetapi kasih itu yang mempersatukan. Kebenaran Kristus itu yang menjadi pandu dan menjadi pondasi dalam hidup pernikahan kita. Pengampunan, tanpa ada pengampunan di dalam rumah tangga, kita tidak akan pernah mencapai tujuan ilahi yang Tuhan berikan. Hari Father's Day ini, memperingati hari ayah ini, mari jadikan momentum untuk kita kembali kepada tujuan ilahi yang Tuhan tetapkan bagi keluarga kita, untuk menjadi sebuah squad agar kemuliaan Allah itu boleh dinyatakan. Mulai dari mana? Mulai dari Bapa. Maliaki 4 ayat 6 berkata, maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya. Hati bapak-bapak dulu yang berbalik kepada anak-anak, dan hati anak-anak berbalik kepada bapak-bapak, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Kalau dalam bahasa Inggris dikatakan, He will restore the heart of the fathers to their children and the hearts of the children to their father. Tuhan akan memulihkan hati bapak-bapak kepada hati anak-anaknya, supaya Tuhan tidak memukul bumi dengan kutuk. Kutuk masuk ke bumi ketika hati bapa dan hati anak tidak mengalami pemulihan. Bapak-bapak, apapun yang pernah engkau lakukan terhadap anakmu,
Engkau mungkin kasar, tidak sabar. Engkau mengucapkan kata-kata yang tidak membangun. Engkau bahkan mungkin lakukan kekerasan terhadap anakmu. Hari ini mari, pulihkan hatimu, terima anakmu. Itu adalah darah dagingmu sendiri. Dan itu adalah milik Tuhan yang dipercayakan. Mari hari ini kita alami kasih Bapa di dalam keluarga kita. Ibu-ibu mungkin selama ini engkau bergumul melihat anak-anakmu, melihat suamimu. Mari tetap berdoa. Saya percaya bahwa sehebat apapun padang gurun yang kita alami, padang gurun itu ada expired date-nya. Padang gurun itu ada batas waktunya. Akan ada masanya Tuhan akan memberi kelegaan kepada keluarga kita. Seperti yang saya saksikan. Bertahun-tahun saya berdoa buat anak saya. Bertahun-tahun suami saya berusaha meraih hati anak saya. Tapi ada waktu Tuhan untuk membuat hati Bapa kembali kepada anak. Hati anak kembali kepada Bapa. Pemulihan terjadi.